Konspirasi asingnya itu dia di awal. Di awal dia masuk benar-benar menggiring dari awal. Menggiring ya. Sekarang dia di ujung saja. Dia meng-create dulu ya. Yes, sekarang dia tidak create. Apa yang ada dia mainin. Oke gitu. Selamat datang di konten tanggapan warga bersama saya buzzernya warga Indonesia. Pemilu 2024 sudah memasuki masa kampanye dan 3 paslon dari Capres dan Cawapres akan memasuki fase debat kandidat. Hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Di tengah fokus perhatian semua orang tertuju ke sana, kita sebagai masyarakat jangan sampai lengah akan adanya potensi campur tangan negara asing yang akan menggerecoki pesta demokrasi kita kali ini. Konsekuensi sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tinggi secara demografi, geopolitik dan geostrategis negara kita yang letaknya di tengah-tengah benua Australia dan benua Asia, dan sumber serta cadangan kekayaan alam kita yang melimpah, sangat memungkinkan masuknya kepentingan-kepentingan asing, terutama di pemilu kali ini. Bentuk operasi intelijen tersebut bisa memuat 3 poin penting. Yang pertama, Pilpres menjadi sorotan internasional dan posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan politik global yang sangat diperhitungkan. Yang kedua, pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 dengan cara menginginkan Capres dan Cawapres yang terpilih sesuai dengan kepentingan mereka. Poin ketiga, intervensi pada pemilu itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, bisa saja pihak asing memberikan bantuan secara gelap terhadap koalisi Capres-Cawapres tertentu dan kelompok masyarakat sipil dan LSM untuk melakukan framing atas nama demokrasi. Yang kedua, pihak asing juga bisa melakukan penetrasi terhadap sistem IT KPU melalui serangan cyber. Dan ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu dengan berhasil membobol data pemilih di KPU. Selain itu, intervensi asing juga bisa dilakukan melalui pemberitaan di media internasional untuk menjadikan bahan propaganda di Indonesia
dan melakukan aksi sabotase dalam berbagai bentuk. Berubah metodenya. Metode yang lalu konspirasi asingnya itu dia di awal. Di awal dia masuk benar-benar menggiring dari awal. Menggiring ya. Sekarang dia di ujung Dia saja. meng-create dulu ya. Yes, sekarang dia tidak create. Apa yang ada dia mainin. Oke, Gitu. Nah, kasih saya indikasi. Oke. Kasih saya indikasi. Jadi saya kasih tahu ke publik ini sekarang. Oke. Benar nggak? Jadi tool kami dua, currency dan bursa. Jadi kalau mendadak bursa di Indonesia uang itu ditarik keluar, Oke. dan itu udah mulai ambruk, kami mulai action. Itu kita bisa deteksi dia mulai melakukan Dia sesuatu mulai ya? melakukan sesuatu. Oke. Terus yang kedua adalah currency. Jangan kaget kalau currency toto jadi 15.800, 16.000, 16.300, bener nggak? Dolar jadi langka. Oke. Kami action itu kodenya. Campur tangan asing dalam pemilu dapat memiliki dampak negatif yang signifikan baik di Indonesia maupun di negara lain. Dampak negatif ini mencakup yang pertama kestabilan politik. Campur tangan asing dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara dan memicu konflik antara kelompok-kelompok politik yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi serta dapat mengarahkan kepada kekerasan. Campur tangan asing dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Jika publik percaya bahwa hasil pemilu telah dimanipulasi oleh kekuatan asing, mereka dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi demokratis lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Berikutnya adalah korupsi. Campur tangan asing dapat meningkatkan korupsi di suatu negara. Kekuatan asing yang menawarkan suap ataupun hadiah kepada pejabat pemerintah untuk mempengaruhi hasil pemilu dapat merusak integritas pemerintah dan sistem politik. Pelanggaran hak asasi manusia. Campur tangan asing dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Kekuatan asing dapat menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk menekan kelompok-kelompok politik yang tidak diinginkan, seperti penyiksaan, penangkapan, kesewenang-wenangan, dan pembunuhan. Kemudian yang terakhir, yang paling berbahaya adalah terpilihnya pemimpin suatu negara yang merupakan boneka atau antek-antek asing. Dampak negatif seperti ini dapat sangat merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah campur tangan asing di dalam pemilu 2024. Yang pertama, meningkatkan kesadaran publik. Masyarakat perlu menyadari potensi campur tangan asing dalam pemilu. Mereka harus dapat mengidentifikasi upaya campur tangan asing dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Memperkuat lembaga demokrasi. Lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU perlu diperkuat untuk mencegah campur tangan asing. KPU perlu memiliki sumber daya yang memadai untuk memantau pemilu dan mencegah pelanggaran. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan pemerintah lain untuk mencegah campur tangan asing dalam pemilu. Negara-negara dapat bertukar informasi dan bekerja sama untuk menegakkan hukum internasional. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membantu memastikan bahwa pemilu 2024 bebas dan adil, dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat Indonesia. Demikian tanggapan warga kali ini, sampai bertemu di konten tanggapan warga berikutnya.